Puncak haji bukan sekadar perjalanan spiritual biasa. Disinilah jutaan jamaah berkumpul di satu waktu dan tempat. Wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan mabit di Mina. Suhu bisa menyentuh lebih dari 45 derajat. Jarak tempuh jauh, pergerakan padat. Kesalahan kecil seperti membawa barang berlebihan bisa membuat Anda kelelahan, tertinggal rombongan, bahkan berisiko terhadap keselamatan. Karena itu, persiapan barang bukan soal gaya atau kenyamanan semata. Ini soal keselamatan, efisiensi, dan kehusyukan ibadah. Mari kita bahas apa saja yang benar-benar wajib dibawa dan apa yang sebaiknya ditinggalkan. Di puncak haji, Anda tidak sedang berada dalam situasi normal. Anda berada di tengah jutaan manusia, suhu ekstrim, jarak tempuh yang panjang, dan kondisi fisik yang diuji. Maka barang yang dibawa bukan soal kenyamanan semata, tetapi soal keselamatan dan kelancaran ibadah. 1. Identitas diri. Jangan pernah terpisah. Gelang haji dan kartu jamaah bukan aksesori, itu adalah identitas resmi Anda. Jika terpisah dari rombongan, jika tersesat, atau jika terjadi kondisi darurat, petugas hanya bisa mengenali Anda melalui identitas ini. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah melepas gelang karena merasa tidak nyaman. Ingat, rasa tidak nyaman sesaat jauh lebih ringan dibanding risiko tersesat di tengah jutaan orang. 2. Uang secukupnya, bukan untuk pamer, tapi untuk antisipasi. Bawalah uang seperlunya, tidak perlu membawa seluruh tabungan dalam satu waktu. Kerumunan besar selalu memiliki potensi kehilangan. Prinsipnya sederhana, cukup untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk berjaga-jaga berlebihan. 3. Obat pribadi dan vitamin, jangan bergantung pada orang lain. Cuaca panas, kelelahan, kurang tidur, semua bisa memicu kambuhnya penyakit bawaan. Jika Anda memiliki riwayat hipertensi, diabetes, asma, atau gangguan jantung, obat wajib ada di tas kecil Anda, bukan di koper hotel, bukan dititipkan ke teman. Vitamin dan suplemen secukupnya juga penting untuk menjaga stamina selama rangkaian Arafah, Musdalifah, dan Mina yang sangat menguras energi. 4. Masker dan hand sanitizer, perlindungan di tengah kerumunan. Saat melempar jumroh di Mina, debu beterbangan. Di Arafah dan Mina, jutaan orang berkumpul dalam satu waktu. Risiko penularan penyakit selalu ada. Masker membantu melindungi pernafasan dari debu dan virus. Hand sanitizer menjaga kebersihan tangan saat air terbatas. Ini bukan sekedar protokol kesehatan, tetapi bentuk ikhtiar menjaga amanah tubuh. 5. Tisu basah dan tisu kering mini, kecil tapi vital. Dalam kondisi fasilitas terbatas, tisu menjadi sangat berharga. Ukuran mini penting agar tidak membebani tas. Gunakan secukupnya, jangan berlebihan. Ingat, tas ringan membuat pergerakan lebih mudah. 6. Air minum atau tumbler isi ulang, lawan dehidrasi. Dehidrasi adalah ancaman nyata di padang Arafah dan Mina. Banyak jamaah tumbang bukan karena kelelahan ibadah, tetapi karena kurang minum. Bawa tumbler kecil yang mudah diisi ulang. Minum sebelum haus. Jangan tunggu tubuh memberi sinyal darurat. Heat stroke bisa terjadi tanpa peringatan. 7. Snack ringan, energi cadangan. Makanan memang disediakan, namun distribusi bisa terlambat atau kondisi antrian padat. Snack ringan seperti biskuit atau kurma bisa menjadi penyelamat energi. Tapi ingat, ini hanya cadangan. Jangan membawa terlalu banyak hingga memenuhi tas. 8. Al-Quran kecil dan buku doa. Jangan lupa tujuan utama. Di Arafah, waktu sangat berharga. Itulah saat doa-doa terbaik dipanjatkan. Jangan sampai Anda sibuk mengurus logistik, tetapi lupa membawa bekal ruhani. Al-Quran kecil dan buku doa membantu Anda tetap fokus dalam zikir dan munajat. 9. Payung atau topi. Perlindungan dari panas ekstrim. Suhu bisa sangat menyengat. Payung boleh digunakan laki-laki dan perempuan. Namun topi hanya diperbolehkan bagi perempuan, karena laki-laki dalam ihram tidak boleh menutup kepala. Kesalahan kecil dalam memahami aturan bisa berdampak pada keabsahan ibadah. Maka pahami sebelum berangkat. 10. Alas duduk portable dan kacamata hitam. Antisipasi kondisi lapangan. Mabit di Musdalifah dilakukan tanpa tenda khusus. Anda akan bermalam di ruang terbuka. Karpet bisa saja tidak mencukupi. Alas duduk tipis portable sangat membantu. Saat jumroh di Mina, panas dan debu bisa membuat mata perih. Kacamata hitam bukan gaya, tapi perlindungan. Jangan sampai memberatkan. Beberapa jamaah ingin membawa alat mandi, sabun cuci,
hanger atau jepitan jemuran untuk mabit di Mina. Ini boleh saja, tapi pertanyaannya, apakah benar-benar diperlukan? Ingat, setiap tambahan barang berarti tambahan beban di pundak Anda. Tujuan utama mabit adalah ibadah, bukan mencuci pakaian setiap hari. Jika tidak mendesak, sebaiknya kurangi. Jangan sampai niat ingin rapi justru membuat Anda kelelahan sebelum melempar jumroh. Kesalahan yang sering terjadi. Pertama, membawa koper besar ke Arafah. Ini tidak diperbolehkan. Koper harus ditinggal di hotel. Banyak jamaah panik karena kurang informasi. Kedua, lupa menyiapkan kantang khusus untuk batu kerikil. Di Musdalifah, jamaah akan mengambil sekitar 49 hingga 70 butir batu untuk jumroh. Siapkan kantong kecil agar tidak tercecer. Ketiga, tas terlalu besar. Gunakan tas kecil yang ringkas. Saat naik bus atau berjalan menuju jamarat, tas besar bisa menghambat pergerakan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Keempat, membawa perhiasan atau barang berharga berlebihan. Ini sangat tidak disarankan, resiko kehilangan tinggi, dan secara spiritual pun tidak relevan dengan esensi ibadah haji. Kelima, tidak memahami bahwa mabit di Musdalifah tanpa fasilitas tenda khusus. Banyak yang kaget karena membayangkan semua lokasi seperti Mina, padahal kondisi di Musdalifah lebih sederhana. Persiapan mental sama pentingnya dengan persiapan fisik. Inti dari semua ini sederhana. Bawalah secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Semakin ringan bawaan, semakin mudah bergerak. Semakin sedikit distraksi, semakin fokus ibadah. Jangan lupa, selalu ikuti arahan petugas. Jangan memaksakan diri. Jaga kesehatan. Minum sebelum haus. Istirahat sebelum tumbang. Dan yang paling penting, niatkan seluruh rangkaian ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan seberapa lengkap tas kita, tetapi seberapa ikhlas hati kita saat menjalani wukuf, mabit, dan jumroh. Jika Anda merasa panduan ini bermanfaat, bagikan kepada calon jamaah lainnya agar tidak salah persiapan saat puncak haji. Semoga Allah mudahkan langkah kita, jaga kesehatan kita, dan terima seluruh amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.